Kami dari kelompok 2, pada video ujian akhir semester Hukum Pidana kelas G ini, kami akan menyampaikan konsep-konsep utama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selanjutnya, materi tersebut akan disampaikan oleh teman-teman saya secara bergantian. Mari kita mulai penjelasannya. Pidana adalah sanksi hukum yang dikenakan negara atas perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang terlarang dalam KUHP dan memiliki 3 unsur, yaitu objektif, subjektif, dan akibat hukum. KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana dan ancaman pidananya. Adapun unsur dari tindakan pidana yaitu yang pertama adalah unsur objektif dan yang kedua adalah unsur subjektif. Unsur objektif sendiri adalah segala hal atau sesuatu yang bisa dilihat secara fisik di luar diri pelaku. Bisa berbentuk perbuatan, baik itu perbuatan aktif, yaitu seperti melanggar aturan, dan perbuatan pasif, seperti mengingkari kewajiban. Dan yang kedua ada akibat dari perbuatan tersebut. Dan yang terakhir ada hubungan kausalitas atau sebab akibat. Dan yang kedua adalah unsur subjektif. Ini berkaitan dengan isi batin, sikap mental, dan niat si pelaku. Hal ini meliputi dolus, kesengajaan, dan kulpa kelalaian. Kesalahan adalah salah satu unsur dari tindak pidana. Bentuk utamanya yang pertama ada dolus, yaitu kesengajaan, dan yang kedua adalah kulpa, yaitu kelalaian. Yang pertama, dolus. Dolus adalah kehendak untuk melakukan suatu tindakan yang disertai oleh kesadaran akan akibatnya. Sementara itu, kulpa adalah muncul karena ketidakhati-hatian atau tidak sesuai dengan kehati-hatian atau unsur hati-hati yang telah ditentukan atau disepakati. Menurut aturan pada pasal 44 KUHP yang baru menjelaskan bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa atau masalah mental pada saat melakukan tindak pidana tidak dapat dihukum karena secara psikologis mereka tidak sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Selain itu, pada pasal 45 sampai pasal 48 KUHP baru menjelaskan adanya alasan pembenar di mana perbuatan kita dapat dimaafkan oleh hukum jikalau kita terpaksa melakukan dengan adanya daya paksaan, bela diri dari serangan, ataupun sedang menjalankan tugas dari atasan yang sah. Alasan peringan adalah kondisi yang meringankan hukuman, misalnya kerjasama dengan penegak hukum, menyesali aturan atau keadaan lain yang dianggap mengurangi tingkat kesalahan. KUHP memberi wewenang hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor tersebut saat menentukan pidana. Hal ini didasari oleh Undang-Undang Tahun 2023 Pasal 44 hingga Pasal 48. Selain alasan peringan, terdapat juga alasan pemberat yang menurut Mulyatno diartikan sebagai suatu keadaan tertentu yang menurut undang-undang dapat memperbesar kesalahan pelaku sehingga mengakibatkan dijatuhinya pidana yang lebih berat daripada ancaman pidana yang sebelumnya. Dalam pasal 58 KUHP nasional diatur mengenai 3 faktor yang dapat memperberat pidana. Yang pertama, seorang pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya. Yang kedua, melakukan tindak pidana dengan memakai bendera, lagu, maupun lambang negara. Kemudian yang ketiga, melakukan pengulangan tindak pidana atau yang dapat disebut dengan residivisme. Baik, selanjutnya alasan penghapus pidana adalah keadaan tertentu yang membuat seseorang tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, meskipun unsur tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana. Alasan ini bersifat melawan hukum dan menghapus pertanggungjawaban tindak pidana pelaku. Contohnya adalah pembelaan diri yang sah, keadaan darurat, serta kondisi gangguan jiwa yang membuat pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya. Persiapan tindak pidana adalah langkah awal untuk melakukan kejahatan seperti merencanakan atau menyiapkan alat. Namun secara umum persiapan belum dapat dipidana. Pengecualian berlaku jika undang-undang secara tegas mengatur bahwa tahap persiapan bisa dihukum. Percobaan dan pemufakatan jahat. Percobaan adalah tindakan yang sudah dimulai namun belum sempurna, sehingga menimbulkan akibat yang dimaksud. Pemufakatan jahat atau konspirasi terjadi apabila 2 orang atau lebih sepakat untuk melakukan tindak pidana. KUHP mengatur percobaan dan pemufakatan jahat dapat dipidana.
Perbarengan dan pengulangan tindak pidana. Perbarengan adalah melakukan tindak pidana sekaligus atau dalam satu peristiwa. Sedangkan pengulangan adalah tindakan yang dilakukan secara berulang kali. Hal ini mempengaruhi penjatuhan pidana, terutama akumulasi atau penggabungan hukuman. Kewenangan yang menuntut, artinya kewenangan menuntut, misal amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan atau kadaluarsanya penuntutan yang tidak dapat dilanjutkannya proses pidana. Dalam KUHP dan undang-undang yang lain mengatur syarat dan akibat hukumnya mengapa kewenangan menuntut ini bisa berakhir. Dalam pasal 76 sampai 85 KUHP yang mengatur tentang indemnity hidup, kematian terdakwa, kadaluarsa penuntutan, dan penyelesaian di luar pengadilan. Pasal 173 KUHP mengatur tentang 7 alasan mengapa gugurnya kewenangan penuntutan, termasuk amnesti, abolisi, kadaluarsa, dan pengaduan yang ditarik kembali. Serta di pasal 14 UUD 1945 yang mengatur tentang hukum gerasi dan rehabilitasi, sehingga ketika salah satu dari 4 hal ini sudah terpenuhi, maka sudah berakhirnya kewenangan menuntut. Itulah ringkasan pokok soal yang kami sampaikan. Sumber utama kami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Kitab-Kitab Hukum, Pidana, dan literatur pendukung lainnya. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda.